Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Sekarang kita akan mencoba menghitung persentil untuk data yang sudah dikelompokkan. Persentil termasuk ke dalam rumpun ukuran gejala letak. Masih tetap dengan Statistika dan Kehidupan Channel dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita. Mari kita selalu gelorakan bahwa statistika itu mudah, tidak menakutkan. Jika teman-teman ada yang ingin disampaikan, silahkan ditulis di komen. Kalau teman-teman nanti puas dengan uraian yang ada di sini, silahkan di like. Jika teman-teman ingin terus berdiskusi atau mempelajari statistika, silahkan di subscribe. Mari kita mulai dengan pertanyaan, apa itu persentil? Persentil adalah ukuran gejala letak yang membagi kumpulan data menjadi 100 bagian sama besar. Jadi kalau kita punya kumpulan data, kemudian kita urutkan data tersebut dari yang paling kecil atau minimum ke yang paling maksimum, dan kita kemudian bagi rentang ini menjadi 100 bagian sama besar. Jadi yang warna kuning maupun yang warna merah ini merepresentasikan 1%. Maka kalau kita hitung di sini, berarti kita akan dapat persentil 1. Kalau ditambah dengan 1% berikutnya, kita akan dapat persentil ke-2. Seterusnya, misalnya sampai yang ke-10 dapat persentil ke-10. Nah, secara keseluruhan kita akan bisa sampai nanti untuk menghitung persentil 99. Jumlah seluruh nilai statistik persentil ada 99 buah. Kalau kita lihat rumus dasar untuk ukuran gejala letak, maka untuk persentil ketika range data dibagi menjadi 100 bagian sama besar, maka untuk data yang sudah dikelompokkan kita akan memiliki rumus PI sama dengan B plus P kali I per 100 kali N dikurangi F besar dibagi F kecil. Ciri khas untuk persentil, maka pembagi di sininya adalah 100. Apabila rumus untuk mencari persentil dalam data yang sudah dikelompokkan kita pindahkan, maka dapat diuraikan rumus tersebut sebagai berikut. Kita akan memperoleh PI sebanyak 99, di mana I-nya bisa 1, 2, dan seterusnya sampai 99. PI adalah nilai persentil ke I yang kita cari. B adalah batas bawah dari kelas interval di mana persentil ke I yang kita cari itu terletak. P adalah panjang kelas dari kelas interval di mana persentil ke I terletak. I adalah posisi persentil yang kita cari, yang tadi ada 99 kemungkinan ini. N adalah jumlah data yang kita miliki seluruhnya. F besar adalah jumlah frekuensi dari seluruh kelas interval yang memiliki titik tengah lebih kecil dari titik tengah kelas interval di mana persentil ke I terletak. Sedangkan F kecil ini adalah jumlah frekuensi dari kelas interval di mana persentil ke I terletak. Untuk lebih memberikan pemahaman tentang persentil tersebut, mari kita lihat contoh kasus
yang diberikan ini. Sebuah home industry memproduksi sandal jepit berbahan karet yang data produksi harian per pekerjanya adalah sebagai berikut. Ada 5 kelas interval, 6 sampai 15, 16 sampai 25, seterusnya sampai 46 sampai 55. Frekuensi masing-masing 4, 18, 33, 20 dan terakhir adalah 5. Jumlah seluruhnya adalah 80. Jika 35% pekerja dengan hasil jumlah produk terendah akan diberikan pelatihan khusus, berapa batas tertinggi jumlah sandal jepit yang dihasilkan oleh pekerja yang harus mengikuti pelatihan tersebut? Agar terbayang dengan lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi datanya. Jadi data kita akan urutkan dari yang paling kecil atau minimal ke yang paling maksimal. Kalau kita ditanyakan 35% pekerja dengan jumlah produk terendah. Jadi, apakah ada di kiri atau di kanan? Karena data yang kita susun sudah dari yang paling kecil ke yang paling besar, maka 35% ini ada di sebelah kiri. Jadi kelompok inilah, dan kita akan mencari batas tertinggi untuk 35% pekerja dengan hasil produksi yang terendah. Jadi titik ini yang kita cari, dan kalau kita lihat apa sebenarnya titik ini, dan kalau kita lihat dari yang paling minimal, berarti ini adalah P35 atau persentil 35. Untuk mendapatkan nilai persentil 35, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan rumus ini, kita akan buat dalam step-step perhitungan berikut. Step pertama adalah kita harus tentukan di kelas interval mana urutan data ke-35% terletak. Ingat, untuk I sama dengan 35 dan N sama dengan 80 akan diperoleh 35% kali N sama dengan 35/100 kali N. Ini sama dengan 35/100 kali 80. Kalau kita surat 80-nya jadi 8, 100-nya jadi 10, berarti ini ada 35 kali 8/10 atau 280/10 atau sama dengan 28. Jadi kita akan isikan di sini, ini adalah 35/100 kali 80. Nanti hasilnya 28. Lalu kita akan tentukan sekarang kelas intervalnya. Dengan cara apa? Kita harus lihat dulu frekuensi kumulatif untuk membantu menemukan kelas interval yang dimaksud. Jadi kita kumulatifkan, berarti kumulatif di kelas pertama adalah 4. Kumulatif di kelas kedua berarti 4 ditambah 18 menjadi 22. Sudah sampai 28? Belum. Berarti 22 tambah 33 sama dengan 55. Nah, ini sudah lewat dari 28, berarti kelas interval yang memuat data urutan ke-28 ada di kelas interval 26 sampai 35. Setelah kita peroleh kelas intervalnya, step selanjutnya yaitu step kedua, kita akan hitung nilai B, yaitu batas bawah kelas interval di mana persentil ke-35 tadi terletak. Jadi kita akan menentukan nilai B ini. Rumus untuk batas bawah kelas adalah ujung bawah kelas dikurangi setengah kali SPT. Ujung bawah kelas untuk kelas interval di mana data ke-35% tadi berada adalah 26. Kemudian SPT atau satuan pengukuran terkecil dari data yang dimiliki dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 1.
Karena apa? Karena ujung kelas, baik ujung bawah maupun ujung atas, adalah angka satuan. Dengan demikian diperoleh B sama dengan ujung bawah dikurangi setengah kali SPT, berarti 26 dikurangi setengah kali 1, 26 dikurangi setengah, atau 26 dikurangi 0,5, maka B didapatkan 25,5. Ini yang akan kita ganti ke sini. Sekarang menjadi ini rumusnya. Setelah diperoleh nilai B sebesar 25,5, kemudian kita akan cari nilai P, yaitu panjang kelas. Panjang kelas adalah selisih positif dua ujung kelas yang berurutan. Teman-teman, di kelas interval 26 sampai 35 kita punya dua ujung kelas, yaitu ujung bawah sebesar 26 dan ujung atas sebesar 35. Kedua ujung kelas ini dapat digunakan untuk menghitung panjang kelas. Kalau menggunakan ujung bawah, berarti kita lihat nilai atau angka 26 ini dan kita bandingkan dengan 36, maka ini selisihnya adalah 10. Kalau kita menggunakan ujung atas, berarti yang menjadi perhatian kita adalah nilai ujung atas 35 ini, dan jangan ke atas, tapi akan ke bawah, yaitu ke 25. Berarti ini adalah nilainya 35 dikurangi 25, hasilnya sama 10. Dan ini kita ganti untuk nilai P dalam rumus ini menjadi 10. Kemudian step selanjutnya atau step keempat, kita akan tentukan nilai F besar ini. Nilai F besar adalah jumlah seluruh frekuensi kelas interval yang titik tengahnya lebih kecil dari titik tengah kelas interval di mana persentil ke-35 terletak. Ini adalah kelas interval untuk persentil 35 berada. Nah, kalau kita lihat kelas interval yang lebih kecil titik tengahnya itu ada dua, yaitu 16 sampai 25 dan 6 sampai 15. Nah, dari kedua kelas interval ini kemudian nilai frekuensinya kita jumlahkan, yaitu 4, 18 dan diperoleh sebesar 22. Jadi F besar nilainya adalah 22. Setelah F besar diperoleh, maka step kelima kita akan tentukan nilai F kecil, yaitu jumlah frekuensi kelas interval di mana persentil ke-35 terletak. Kita lihat angkanya sangat mudah, yaitu sebesar 33. Maka 33 kita rubah F kecilnya ini menjadi 33. Kemudian setelah seluruh nilai dalam rumus diperoleh, maka tahap selanjutnya tinggal menghitung secara matematis biasa. P35 sama dengan 25,5 plus 10 kali 28 dikurangi 22 per 33, atau sama dengan 25,5 plus 10 kali 6 per 33 sama dengan 25,5 kali 10 kali 0,1818 dan seterusnya, sama dengan 25,5 plus 1,818, atau persentil 35 sama dengan 27,138. Jadi kesimpulannya adalah pegawai yang akan mengikuti pelatihan khusus adalah yang hasil produknya kurang dari 27,138 buah per hari. Jadi persentil ini salah satu fungsinya kita akan cari batas untuk satu kelompok tertentu yang menjadi objek yang menjadi concern ataupun pengamatan kita. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bertambah pengetahuannya, bertambah
pemahamannya. Kalau teman-teman merasa puas, silahkan di like video ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komen. Kalau teman-teman merasa terus membutuhkan statistika, silahkan di subscribe channel ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apapun yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita. Kalau kita sudah merasakan manfaatnya, silahkan untuk di-sharing atau disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.